Lanjut ke episode 11. Sekembalinya Dongju ke tempat latihannya, terlihat di sana ada sepatu yang Dongju pinjamkan ke Hana. Ternyata Hana sering menghubunginya, namun tak pernah Dongju angkat. Sementara itu, Mansik yang sudah menonton berita, ia khawatir pada Dongju dan mencoba menghubunginya, namun tak pernah ada jawaban. Keesokan harinya, ketika Guangxie sedang makan, semua orang di sana mendapatkan pesan tentang seorang buronan yang sedang dicari, dan itu adalah Guangxie. Di sisi lain terlihat kalau Jong Heon mendapatkan laporan hasil otopsi tentang 3 jasad yang ditemukan di dalam kontainer. Kembali ke Guangxie, ternyata orang yang membuat laporan buronan tersebut adalah Mansik yang mencoba menghubunginya namun tak ada jawaban. Oleh karena itulah ia membuat pesan buronan tersebut. Tujuan Mansik mencari Guangxie adalah karena ia ingin tahu di mana keberadaan Dongju sekarang. Sementara itu, terlihat kalau Jong Heon mencari keberadaannya Hana. Di sisi lain, terlihat kalau Hana sedang bertemu dengan seorang detektif yang dulu juga pernah menangani kasus kematian orang Rusia. Pria itu berkata kalau ia tidak benar-benar ikut terlibat dalam kasus tersebut, karena ia hanya menandatangani berkasnya saja pada waktu itu. Sementara itu, terlihat kalau Mansik dan Guangxie sedang dikejar oleh para gangster. Beruntung pada saat itu, Dongju dan Hana juga ada di sana. Sama seperti sebelumnya, tujuan Dongju di sana adalah untuk mengambil jamnya. Dan setelah perkelahian itu selesai, Jong Heon tiba di sana. Setelah itu, mereka pun makan bersama. Pada saat itu, Mansik marah pada Dongju karena telah bertindak sendirian. Dongju menjelaskan kalau ia mencoba menghancurkan semua sumber penghasilannya Joyong. Namun, ia masih belum mengetahui di mana Joyong menyimpan semua uangnya. Jong Heon berkata kalau mereka dapat menanyakannya pada kelinci emas. Karena hasil dari laporan otopsi yang baru saja ia dapatkan, dalam laporan tersebut ada 2 jasad yang masih belum teridentifikasi. Dan dari jasad itu diketahui kalau 2 gigi depannya telah menghilang, yang mana mungkin saja itu adalah kelinci perak. Setelah makan-makan selesai, Dongju mengikuti Hana pulang. Alih-alih pulang ke rumah, Hana ternyata pergi ke tempat latihannya Dongju. Di sana, Hana meluapkan emosinya karena Dongju tak pernah mengangkat teleponnya atau membalas pesan darinya. Hana sangat mengkhawatirkan Dongju karena bertindak sendirian, karena ia tidak ingin melihat Dongju terluka. Sementara itu, Sokchun kesal karena Joyong telah menjual semua permennya pada pihak Jepang. Ditambah Joyong memerintahkan pelatih Oh untuk memimpin bisnis tersebut. Namun, Joyong mencoba menenangkan Sokchun dengan memintanya untuk menjual permen di Insung, yang mana hal itu akan melanggar perjanjiannya dengan Inarko. Akan tetapi, Joyong meminta Sokchun untuk merahasiakannya, dan hanya mereka berdua yang tahu akan hal itu. Sedangkan di sisi lain, terlihat kalau Inarko sedang membuat permennya. Pada saat itu, terlihat kalau Leo memiliki perasaan pada Inarko dan mengajaknya untuk meninggalkan Korea setelah semua urusannya selesai. Namun ajakan itu Inarko tolak karena ia harus mencari saudaranya terlebih dahulu. Ternyata dulu di panti asuhan, Inarko telah diadopsi oleh sepasang kekasih dan dibawa ke luar negeri. Dan ternyata keluarga barunya itu adalah seorang pecandu. Keesokan harinya ketika Dongju sedang bekerja, ia dihubungi oleh Joyong yang mengajaknya untuk makan bersama. Tidak seperti sebelumnya, yang mana Joyong terlihat selalu tenang. Namun pada saat ini, Joyong benar-benar kesal akan perbuatannya Dongju dan Joyong mulai mengancamnya. Akan tetapi, Dongju tak takut akan ancaman itu. Serta Dongju mengembalikan jam yang telah ia ambil daripada Joyong. Melihat sikapnya Dongju, ia teringat akan dirinya dulu. Yang mana dulu ia juga merupakan seorang pekerja keras saat bekerja paruh waktu di bea cukai. Ketika Joyong melakukan tugas malam, ia melihat kalau ada seseorang yang melakukan penyelundupan. Namun aksinya itu harus ketahuan dan ia pun dihajar. Ternyata penyelundupan itu dilakukan oleh Oh Dolar atau Oh Bongchan.
Mengetahui kalau tujuannya Joyong dalam bekerja keras adalah demi uang, Bong Chan memberikan jamnya dan menawari Joyong untuk bekerja padanya demi menghasilkan uang yang banyak. Dengan begitu, dari sanalah ia memulai semuanya. Kembali ke masa sekarang, terlihat kalau Dongju kini kembali bergabung dengan mereka di Pegadaian. Pada saat itu, Jong Heon memperlihatkan hasil analisis DNA, yang mana hasilnya menunjukkan kalau jasad tersebut adalah kelinci perak. Oleh karena itu, tadi Joyong menemui kelinci emas di penjara dan menceritakan apa yang dialami oleh kelinci perak. Dari pembicaraan mereka, terungkap kalau Joyong memiliki sangat banyak uang sampai-sampai Joyong dianggap oleh kelompok mafia dan gangster sebagai pemilik asli kota Insung. Dan dari uang itu juga Joyong menyuap para pemerintah dan jaksa kota Insung. Kelinci emas juga memberitahukan kalau salah satu bawahannya Oh Bong Chan berasal dari Rusia, kini bekerja untuk Joyong yang bernama Sergei. Mendengar itu, Hana memperlihatkan catatan penyelidikannya, yang mana dalam catatan itu ada orang yang bernama Sergei. Melihat foto itu, Dongju sadar kalau ia sempat melihat Sergei. Sementara itu, para pemerintah dan jaksa melakukan pertemuan. Ternyata komisaris juga diundang dalam pertemuan itu. Tak lama setelah itu, Joyong tiba di sana. Namun, pada saat itu, komisaris yang tak tahu apa-apa, ia memerintahkan Joyong untuk mengambilkan minum untuknya. Namun, komisaris agak bingung mengapa orang di sana terlihat sangat ketakutan. Sedangkan di sisi lain, terlihat Jong Heon menanyakan tentang Jae Hong pada Mansik. Mansik menjelaskan kalau ia sengaja tak mengundang Jae Hong untuk bergabung, karena ia tahu kalau sekarang waktu kerjanya Jae Hong berubah-ubah dan kondisi keuangannya Jae Hong sedang sulit. Mengetahui itu, Jong Heon pun menemui Jae Hong. Pada saat itu, Jong Heon meminta maaf akan kesalahannya yang membuat Jae Hong mendapatkan penurunan pangkat dan menawari Jae Hong bantuan. Jae Hong berkata kalau ia tak memperdulikan masalah itu. Keesokan harinya, Mansik telah mendapatkan informasi keberadaan Sergei dari rekannya. Dengan begitu, malamnya kini mereka mulai menjalankan tugasnya untuk menangkap Sergei. Sergei yang mengetahui kalau para polisi mulai mencarinya, ia pun melarikan diri. Beruntung pada saat itu, Jong Heon dapat menghentikannya dan mereka pun berhasil menangkapnya. Kemudian mereka pun mulai menanyakan tentang Bong Chan padanya. Namun masalahnya mereka sulit untuk berbicara padanya karena Sergei tidak paham akan bahasa Korea. Dengan terbata-bata, Mansik mencoba berbicara menggunakan bahasa Rusia. Namun ketika Dongju melihat isi ponselnya Sergei, ia sadar kalau Sergei fasih berbahasa Korea. Mengetahui itu, mereka pun membawanya ke tempat pegadaian. Dikarenakan Sergei membicarakan tentang masalah diplomatik antara Korea Selatan dan Rusia, Jong Heon kini melepaskannya. Namun sebelum Sergei pergi, Jong Heon berkata kalau Sergei keluar dari tempat ini, maka mereka tak dapat lagi melindunginya, karena menurutnya Sergei pasti akan dibunuh oleh para mafia. Mendengar itu, kini Sergei mulai membantu mereka untuk menemukan semua uang yang telah disimpan oleh Joyong. Setelah mengetahui semua lokasinya, Mansik meminta mereka untuk bergerak secara diam-diam. Keesokan malamnya, mereka pun mulai mencari uangnya di setiap kontainer yang telah diberitahukan. Dan di setiap lokasi itu, Dongju meminta pada yang lainnya untuk memfotokan dirinya di setiap lokasi, karena Dongju ingin mengirimkan foto itu pada Joyong. Awalnya, Joyong tidak mempedulikan foto itu. Namun, setelah beberapa hari ia menerima foto itu, ia mulai menyadari akan suatu hal. Dan ketika Joyong mengecek kontainer yang ada di foto tersebut, ia mengetahui kalau kini semua uangnya telah menghilang. Mengetahui itu, ia pun sangat marah. Dan ternyata Dongju beserta yang lainnya ada di sana sambil mengawasi dari kejauhan. Hingga keesokan harinya, mereka sangat senang ketika mendengar berita tentang penemuan uang yang banyak di dalam kontainer. Lanjut ke episode 12. Dulu ketika Joyong masih jadi bawahannya Bong Chan, ia sadar kalau jam yang diberikan oleh Bong Chan adalah jam palsu. Oleh karena itu, ia menghajar Bong Chan dan mengambil jamnya Bong Chan. Kembali ke masa sekarang, setelah ia mengetahui uangnya hilang, ia menghubungi Dongju dan berkata kalau sebentar lagi mereka akan kembali bertemu.
Keesokan harinya, komisaris kesal akan berita tentang penemuan uang di dalam kontainer. Lalu Kyung Chul menghubungi Mansik untuk menghadap pada komisaris. Namun Mansik berkata kalau ia tidak bisa menemui komisaris karena ia sedang cuti. Sementara itu, Joyong dan yang lainnya mulai membicarakan tentang uangnya yang disita oleh polisi. Di tengah-tengah itu, Inarko berkata kalau ia ingin berhenti bekerja sama dengan Joyong. Dikarenakan hal itu, kini pertikaian di antara mereka memanas. Setelah itu, ketika Jae-hong pulang, ia kaget ketika mengetahui kalau di rumahnya ada Dongju dan yang lainnya. Pada saat itu, mereka mengkhawatirkan Jae-hong yang berusaha keras untuk menghidupi keluarganya. Kemudian, ketika Dongju ingin pulang, Jae-hong berterima kasih padanya karena tadi hanya diam saja dan tak bertanya apa-apa. Saat pulang, Hana meminta Dongju untuk pulang duluan karena ia ingin berbicara dengan Jung Hae-yeon. Sedangkan di tempat lain terlihat kalau Joyong memarahi kepala jaksa karena tak dapat mengatasi masalahnya. Dan terlihat di sana juga ada komisaris. Sekembalinya Dongju ke tempat latihan, terlihat kalau Dongju merasakan sakit pada kepalanya. Dan terlihat rasa sakit itu lebih lama daripada biasanya. Keesokan harinya, Jae-hong mendapatkan pesan kalau kini pinjamannya telah disetujui. Sementara itu, Gyeongnam mulai merincikan biaya selama mereka tinggal di sana untuk Mansik bayarkan. Sedangkan di sisi lain, Hana mulai menyadari kalau ada yang salah dengan kondisinya Dongju. Namun pada saat itu, Dongju hanya berkata kalau tidak terjadi apa-apa padanya. Setelah itu, terlihat kalau kini Jae-hong bergabung kembali dengan tim. Namun, pada saat itu, Mansik mendapatkan kabar kalau ada seorang siswi meninggal karena mengkonsumsi permen. Mansik kesal karena kini permen itu mulai diedarkan di Insung dan tanpa pandang usia. Ternyata Inarko juga ada di sana dan keberadaannya diketahui oleh Dongju. Namun, ketika Inarko ingin melarikan diri, Dongju berhasil menangkapnya. Dan ternyata kondisi Inarko sekarang sedang tak baik-baik saja. Diketahui kalau Inarko memiliki penyakit rendah gula dan harus disuntik dengan injeksi glukagon. Setelah kondisinya Inarko mulai membaik, mereka pun menangkapnya. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, di salah satu mall terdapat seorang pengedar di sana. Oleh karena itu, Dongju dan Jae-hong akan pergi ke sana untuk menangkap pengedar tersebut. Di tengah-tengah itu, Jae-hong izin untuk pergi sebentar karena ia harus mengurus sesuatu. Terlihat kalau Jae-hong ingin mengambil pinjamannya. Namun Jae-hong harus memenuhi satu syarat terlebih dahulu. Dan pemberi syarat itu adalah seorang dewan komite olahraga, yaitu pelatih Oh. Sementara itu, di sisi lain terlihat kalau Inarko berhasil melarikan diri. Setelah itu, Inarko menunjukkan berita tentang tewasnya seorang siswi pada Joyong. Inarko kesal karena Joyong telah melanggar perjanjian mereka, yang mana dalam perjanjian mereka tidak boleh mengedarkan permen itu di Insung, terutama untuk orang di bawah umur. Kembali ke Dongju, terlihat kalau kepalanya kembali sakit dan di tengah-tengah itu pelatih Oh beserta anak buahnya muncul dan mengepungnya. Dengan kondisinya sekarang, Dongju kewalahan untuk menghadapi mereka semua. Walaupun kondisinya sedang parah, ia tetap berusaha untuk melawan pelatih Oh. Di saat yang sama, terlihat kalau Jae-hong sudah kembali ke mall. Namun, ia hanya menemukan ponselnya Dongju yang ada bercak darah. Mengetahui itu, ia pun segera menghubungi yang lain. Namun, ternyata kini Dongju sudah dibawa ke hadapannya Joyong. Pada saat itu, Joyong menyuntikkan narkoba pada Dongju, yang mana hal itu membuat Dongju sangat kesakitan. Dengan keadaannya yang sekarang, Dongju dibawa oleh Joyong entah kemana. Namun sebelum itu, Inarko membantunya dan memintanya untuk bertahan selama 10 menit. Sementara itu, Mansik dan yang lainnya kini mulai mencari keberadaan Dongju. Kembali ke Dongju, setelah 10 menit berlalu, kini ia dapat berdiri. Dan ia pun berusaha untuk melarikan diri dari sana. Dengan kondisinya itu, ia pun mencoba melarikan diri. Walaupun di tengah-tengah pelariannya itu ia harus tertusuk, namun ia berhasil melarikan diri. Sementara itu, Mansik mendengar kalau kondisinya Dongju sedang tak baik-baik saja, dan Dongju juga dinyatakan sebagai DPO oleh kepolisian. Berdasarkan informasi itu, kini mereka mengetahui kemana perginya Dongju.
Oleh karena itu, Mansik dan Jong Heon berpencar untuk mencari Dongju. Di tengah-tengah itu, Gyeongnam melaporkan kalau kini Joyoung telah memberikan imbalan bagi siapa saja yang dapat membunuh Dongju. Dan ternyata kini Joyoung telah memberikan jamnya pada komisaris dan menawarkan kekuasaan yang lebih tinggi pada komisaris. Berdasarkan jalur pelariannya Dongju, Jong Heon sadar kemana arah tujuannya Dongju. Dan akhirnya ia menemukan keberadaan Dongju. Pada saat itu, Inarko datang dan menyuntikkan detoksifikasi pada Dongju. Di perjalanan, mereka diserang oleh Sokchun. Dikarenakan kondisinya Dongju sekarang, Jong Heon lebih memilih untuk melarikan diri. Sementara itu, Leo mendatangi pegadaian. Dikarenakan Jong Heon tak tahu harus kemana, ia meminta bantuan pada kakaknya. Jong Heon meminta kalau ia sedang butuh seorang dokter dan tempat untuk bersembunyi. Dan Jong Heon juga memberikan surat pengalihan sahamnya, yang mana saham itu dialihkan pada kakaknya. Setelah itu di suatu tempat, dokter mengatakan kalau kondisinya Dongju cukup parah. Dan dokter itu menyarankan kalau mereka harus membawanya ke rumah sakit karena kandungan narkoba dalam tubuhnya terlalu banyak. Dan Sokheon berkata kalau ia hanya dapat membantu mereka selama 3 hari. Hana yang melihat kondisinya Dongju hanya dapat menangis. Dan keesokan harinya, terlihat kalau Hana membawa tas besar pergi menuju ke markasnya Joyoung.